Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Pilkada Indonesia ya. Pada hari ini saya rekaman dan salam Pancasila, salam Indonesia agar kita tetap bersatu seluruh warga Indonesia dengan segala kejadian yang terjadi, dan tetap semangat untuk mahasiswa Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung yang akan mengikuti pelajaran atau pembelajaran kuliah dari kimia medisinal rangkaian kedua dari tema SAR of NSA ID 2. Apa itu? Dan tentunya setelah menjalani kuliah pertama yang cukup panjang dan memusingkan, saya juga sering lupa ya di sana karena sangat ngantuk pada saat rekaman. Mudah-mudahan pagi ini kita akan bisa belajar sedikit ya, dan untuk belajar banyak kita bisa dapatkan dari sumber yang lainnya. Baik, kelanjutan dari ini kita akan membahas tentang oxycams, yaitu salah satu tema obat kita ya yang berkaitan dengan NSAID, di mana oxycam adalah salah satu kelas dari non-selective NSAIDs ya yang tidak mempunyai gugus karboksilat sebagai persyaratan gugus fungsional asam di grup fungsionalnya maksudnya ya. Jadi ini adalah satu-satunya kelas golongan obat yang tidak mempunyai gugus fungsional karboksilat ya. Nah ini ya, jadi ini adalah strukturnya dari oxycam ya, sangat cantik sekali. Lalu dari mana dia bisa memperoleh kekuatan anion? Jadi dia punya kekuatan anion. Kenapa? Karena pKa-nya adalah sekitar 4,2 tuh 4,6, sehingga akan memicu efeknya? Memicu pelepasan proton. Jadi itu adalah cara satu-satunya dia mempunyai peran sebagai anion yang kuat untuk berikatan dengan reseptornya, yaitu COX ya. Bagaimana prosesnya? Yaitu ketika terjadi pelepasan proton ya di grup hidroksil, di gugus hidroksil ini ya, lepas nih protonnya, lalu terjadilah muatan anion. Nah, bagaimana kestabilan dari anion itu terjadi? Yaitu bisa terjadi dengan dua cara. Ya, yang pertama adalah berikatan dengan atom hidrogen ya, karena dia di sini ada dua elektron bebas di sini yang akan berikatan dengan hidrogen ya. Nah, ya elektronnya akan kemudian beresonansi, dan juga kemudian adanya dorongan elektron dari resonansi atau kedua atom O ini, sehingga mendorong di sini resonansi elektron ya, mendorong ini menjadi lebih reaktif ya. Di sini muatan negatifnya untuk berikatan dengan atom H. Begitulah keseimbangan yang terjadi ya, dan bisa terbuka lagi membentuk suatu bentuk anion. Nah, inilah yang terjadi, keseimbangan yang terjadi pada enolat anion dari oxycam. Jadi struktur dari oxycam ini memungkinkan oxycam sangat memungkinkan ya untuk berikatan dengan COX. Untuk berikatan dengan COX lebih baik karena dia punya bentuk anion dan punya kemampuan bidang ya, dua bidang cincin aromatik ya, di sini dua bidang cincin ya, karena saling berjauhan, dan bentuk non planar conformationnya sangat memungkinkan terjadi dengan adanya perputaran rotasi dari ikatan di sini. Nah, contoh dari oxycams itu ada dua, yaitu piroxicam dan meloxicam. Di mana piroxicam itu dia lebih pemilihan penghambatan pada COX-1, sedangkan meloxicam dia lebih efektif kepada COX-2. Sehingga COX-1 selektif piroxicam dia akan lebih ulcerogenic ya, lebih bahaya terhadap lambung dibandingkan dengan COX-2 meloxicam ya. Jadi meloxicam lebih aman terhadap gastric ulcers. Itu adalah pilihannya. Baik, bagaimana metabolismenya? Piroxicam maupun meloxicam sama-sama mengalami hidroksilasi ya, mengalami hidroksilasi, yaitu mengalami aromatik hidroksilasi ya, dimetabolisasi oleh CYP2
2C9 sama seperti NSAID yang lain. Di sini contohnya piroxicam ya, lalu dia mengalami hidroksilasi pada cincin aromatiknya di sini. Kemudian dia akan diekskresikan melalui proses konjugasi glukuronat, sehingga atom H di sini akan digantikan oleh glukuronat ya, yang di sini bermuatan positif yang diikat oleh elektron bebas dari atom O. Bagaimana dengan meloxicam? Sama ya, mengalami hidroksilasi, kemudian dia mengalami proses enzimatik alkohol dehidrogenase dan aldehid dehidrogenase. Yang selanjutnya gugus fungsional di sini akan dikonversi berubah menjadi karboksilat, lalu mengalami proses ekskresi lebih lanjut untuk penormalan detoksifikasi di tubuh melalui konjugasi glukuronat ya, sehingga diganti di sini atom H-nya menjadi glukuronat. Sehingga bagian pentingnya di sini adalah gugus bagian metil dari meloxicam dalam penetralan hidroksilasi maupun konjugasi glukuronat ya, lain dengan piroxicam. Lah, ini adalah bagian penting dari piroxicam dan meloxicam ya. Jadi perbedaannya sedikit di rantai sampingnya ya, sama di rantai intinya, ini bagian inti, dan ini meloxicam ada bagian rantai sampingnya yang merupakan apa itu? Di sini adalah kalau kita lihat meloxicam, sebentar, mana tadi saya lupa. Meloxicam ya, meloxicam thiazol sulfur ya, itu adalah bagian dari meloxicam thiazol sulfur di sini. Kemudian bagian dari inti mereka adalah ini tugas-tugasnya, ini tugas-tugas dari hubungan struktur aktivitasnya, sehingga ini tadi adalah merupakan enolate anion, sehingga merupakan esensial anion. Dan bagian yang ini adalah untuk menjaga konjugasi antara rings. Nanti kita lihat bentuk ikatannya. Kemudian ini adalah untuk pemutaran ya, dalam membentuk konformasi non planar antar ring. Nah, dia mengizinkan strukturnya memungkinkan untuk ikatan dua aromatic rings, di sini satu dan sini dua. Jadi dua ya. Kalau dempetan dihitungnya satu. Nah, ini kalau dua di sini. Ya karena bisa membentuk ring ya kan. Di sini yang tadi di atas. Di sini juga membentuk ring. Nah, begitulah bentuk dari oxycam structure activity relationships yang akan berhubungan dengan reseptornya. Kita akan membahas selanjutnya adalah COX-2 selective inhibitor. Nah, ini penting ya, obat-obatan COX-2 selective inhibitor banyak sekali digunakan dalam praktek klinisnya. Setelah tadi belajar tentang oxycam, COX-2 ya, seperti dijelaskan di sesi pertama, bahwa COX-2 itu terekspresi ketika ada jaringan yang terinflamasi. Jadi dia bersifat inducible ya, dan itu adalah target utama dari NSAID sebagai agen anti-inflammatory. Nah, ketika terjadi penghambatan COX-2 di dinding pembuluh darah, itu memicu apa? Penurunan ekspresi dari PGI2 atau prostacyclin yang tugas aslinya adalah untuk memediasi vasorilaksasi, sehingga ketika dia decrease PGI itu tentunya akan berimplikasi negatif pada kardiovaskular konsekuensi ya, yang memungkinkan terjadinya infark miokard ataupun stroke, karena dia menjadi cenderung ke arah vasokonstriksi meskipun ya terdapat penghambatan pada COX-1-nya kayak gitu. Jadi efek penurunan dari PGI-nya lebih kuat di sini ya. Itu adalah efek sampingnya sedikit ya. Nah, sehingga tapi dia terhadap lambung, lambung gastric ulcer itu lebih rendah. Nah, ada beberapa macam ya dari tipe COX-2 selective inhibitor, yaitu celecoxib. Strukturnya seperti ini, mereka mirip ya saudaraan rofecoxib dan valdecoxib. Tetapi rofecoxib dan valdecoxib itu ditarik ya di pasar Amerika karena risikonya yang sangat tinggi terhadap kejadian-kejadian penyakit di kardiovaskular dan telah banyak menyebabkan kematian. Jadi hati-hati, setiap obat adalah racun di situ. Jadi strukturnya sangat mempengaruhi. Beda di atom-atomnya saja sangat mengaruhi ini ya, beda. Rantai sampingnya
sedikit saja. Ini ada metil, di sini nggak ada, beda. Penting sekali ternyata keamanan di sini fungsi gugus metil. Nah, ini adalah beda, bisa dilihat. Nah, penghambatan pada COX-2 itu kenapa dia ada yang bisa menyebabkan kematian, ada yang enggak? Karena dia COX-2 inhibition efeknya pada di ginjal mengurangi filtrasi glomerulus dan bisa memacu gagal ginjal. Seperti itu. Jadi kuat, terlalu kuat bisa bahaya, terlalu lemah juga tidak berefek. Celecoxib itu adalah salah satu-satunya COX-2 selective inhibitor yang ada di Amerika Serikat. Ya, bagaimana di Indonesia ya ini banyak juga digunakan. Jadi ini menjadi pengetahuan tambahan bagi kita. Ya, hati-hati dengan rofecoxib dan valdecoxib. Bagaimana struktur ikatannya? Celecoxib ya. Jadi tadi ini adalah satu-satunya yang dipakai. Tugas-tugasnya adalah ini ya, maintain konjugasi. Ini bertugas untuk menjaga konjugasi ketika berikatan dengan site reseptor di allosteric pocketnya. Kemudian di sini ya, bagus fungsional yang seperti ini akan yang bermuatan negatif, dia akan terikat dengan sisi pocket dari residu asam amino arginin di sini 513. Di sini bisa lihat ya, di sini 513. Nah, di sini akan bermuatan positif ya, berfungsi sebagai kationik. Nah, kemudian di sini kita baca ya, di sini essential function groups include an anion that can ensure to cationic. Jadi dia grup fungsional dari celecoxib yang berupa anion berikatan dan kationik dari arginin 513. Nah, di mana kationiknya? Ini kan arginin. Nih, arginin 513 residu asam amino ya. Dia masuk di sini di pocketnya nih, kantong istilahnya. Masuklah obatnya. Nah, ini argininnya 513, muatan positifnya ada di sini. Kemudian dan ini adalah celecoxib SAR. Celecoxib ya, maksudnya SAR-nya struktur activity relationships. Nah, dia akan yang bermuatan negatif tadi di sini H2NO2S. Nah, tadi bermuatan negatif berikatan dengan muatan positifnya. Nah, ini akan berikatan. Kemudian terjadi juga suatu ikatan dipol-dipol ya terhadap residu yang lain. Nah, sehingga penting sekali untuk menjaga ikatannya ya, bukan hanya dari sini saja arginin, tapi dia akan menempel gitu. Muatan negatif ini sini terjadi ikatan dipol-dipol dengan histidine. Nah, inilah yang terjadi juga two conjugated aromatic rings ya, ikatan. Jadi akan terjadi resonansi energi hidrofobik dan van der Waals nih dengan antara two aromatic rings dengan tirosin 355, dan juga dia akan berikatan juga di sini ya. Akan memberikan ikatan tapi bukan ikatan kovalen ya, lebih kepada ikatan van der Waals dan hydrophobic antara aromatic rings. Nah, cincin aromatik yang ini dia akan berikatan seperti ini, sehingga terjadilah ikatan yang kuat yang memungkinkan celecoxib sebagai inhibitor dari COX-2. Ini adalah prosesnya sama seperti dengan NSAID yang lain, tetapi ini dilihat lebih jelas ya. Jadi inti pertama adalah ikatan dengan anionnya dulu, anion dengan kationnya dulu, baru ikatan yang lain menyusul. Jadi seperti itulah bagaimana dia mendarat, seperti pesawat ya, dia mendarat mana dulu kepalanya baru masuk, seperti itu. Dan efek samping celecoxib yang perlu diperhatikan di sini ya, bisa kita lihat adalah terutama adalah cardiovascular toxicity, renal insufficiency dan gastrointestinal distress ya, cuman lebih sedikit seperti itu. Ini adalah metabolisme dan clinical application dari celecoxib, di mana metabolismenya sama seperti yang lain juga, yaitu mengalami proses hidroksilasi oleh CYP 2C9 ya. Di sini ada penambahan gugus hidroksil, kemudian mengalami reaksi enzimatik melalui ALDH dan AD sehingga hilang hidrogennya, dehidrogenase, dan selanjutnya diekskresi biasanya melalui konjugasi glukuronat ya, sehingga menjadi penetralan, menjadi proses detoksifikasi. Celecoxib ini sendiri sebenarnya banyak digunakan untuk antiinflamasi pada kasus osteo dan rheumatoid arthritis seperti ini ya. Dan COX-2 sebenarnya
seperti pada sesi pertama itu banyak terekspresi pada kasus-kasus neoplasma, sehingga ternyata COX-2 juga bisa secara off-label obat ini berfungsi sebagai pencegahan kanker dari paru dan kolorektal. Nah, ini pentingnya hubungan antara pelajaran jalur asam arakidonat ini ternyata ada hubungannya dengan pembentukan kanker, dan NSAID banyak berperan di situ sebagai obat-obat anti kanker. Bahkan ada hubungannya juga dengan suatu penyakit misalnya autoimun juga, karena autoimun juga nanti akan berhubungan dengan kanker kayak gitu. Untuk lebih dalamnya lagi tentunya saya ada papernya ya, Dedek bisa membaca. Kemudian ketika yang perlu diperhatikan di sini ya, Celecoxib juga bisa menghambat CYP2D6, sehingga ketika akan terjadi interpretasi klinis ketika ada substrat CYP2D6 yang akan direaksikan untuk menghambat CYP2D6 ya, harus diperhatikan dengan Celecoxib, jangan berbarengan seperti itu ketika ada tujuan-tujuan khusus di klinis seperti itu. Lalu kita akan belajar lebih lanjut tentang acetaminophen. Apa itu acetaminophen? Saya rasa ini sudah cukup terkenal ya, para viewers, para mahasiswa farmasi Unila yang sangat pintar ya, karena kita berada di bawah bersinergis bersama Fakultas Kedokteran ya, kan kita adalah anak kandung seperti itu ya, sehingga kita pengetahuan klinisnya lebih banyak ya. Dan bagi para viewers, siapa tahu ada yang mau masuk farmasi Unila, silahkan masuk ya. Nah, acetaminophen di sini terkenal dengan nama di pasaran paracetamol ya. Nah, ini apa sih kenapa namanya acetaminophen? Ini seperti yang sudah dijelaskan pada kuliah farmakokimia kuliah tamu oleh Bapak Sarmoko. Di situ ada menjelaskan. Jadi penamaan paracetamol itu tak lepas dari strukturnya ya. Di sini ada benzen, di sini ada hidroksil ya. Nah, ini adalah bentuk aset COCH3, aseto, langsung RH amino, kemudian ini adalah fenol ya, benzen tambah OH menjadi fenol, sehingga namanya acetaminophenol. Bagaimana dengan ini aset anilit? Nah, ini aset ya, COCH3, NH2 dan benzinnya sebenarnya anilin, sehingga menjadi namanya aset anilin. Bagaimana dengan ini penasetin ya, ini adalah gugus para toksi, dan ini adalah aset amino, sehingga dinamakan penasetin. Nah, ini agak beda sedikit memang ya. Nah, yang perlu diperhatikan ternyata fungsi gugus-gugus fungsional itu sangat penting terhadap penetralan dan keamanan obat itu terhadap tubuh ya, seperti pada ini. Ini kalau dilihat strukturnya mirip-mirip semua, tetapi aset anilit dan penasetin ternyata sangat toksik ya, sangat toksik dalam penggunaan terapeutis ya. Kenapa? Ternyata tidak adanya gugus OH. Nah, dengan dengan adanya gugus OH justru pengaruh toksisitas menjadi berkurang. Ini ya, jadi dikatakan di sini the para hidroksil ya. Ini kan dalam posisi para ya. Ini adalah posisi orto, meta, para. Ini saya ulangi lagi di kuliah kimia organik dasar. Kemudian pada posisi para, gugus hidroksil itu menurunkan hemato dan nefrotoxicity. Begitulah pentingnya hubungan antara struktur dengan aktivitas ya, sehingga asetanil dan penasetin cenderung tidak dipilih. Dan acetaminophen ini berfungsi utama untuk, jelas kita tahu, analgetik dan antipiretik, tapi tidak secara klinikal terbukti untuk aksi antiinflamasinya ya. Meskipun sebenarnya mekanisme antipiretik dan analgesiknya tidak diketahui secara jelas. Wah, luar biasa nih ya. Bagaimana sudah bertahun-tahun mempunyai efek sebagai analgetik dan antipiretik, tetapi mekanismenya tidak jelas. Tapi banyak sekali paper yang mencoba membuktikan bahwa efeknya itu dari ikatan antara kanabinoid reseptor ligan. Nah, itu ya, melalui penghambatan dari enzim fatty acid hidrolase atau FAAH. Seperti itu, itulah acetaminophen. Dan bagaimana metabolismenya? Kita perlu tahu bahwa ternyata acetaminophen dia mengalami juga metabolisme melalui CYP2E1, kemudian dia mengalami proses hidroksilasi ya, mengalami hidroksilasi, kemudian dia bisa dirubah menjadi suatu senyawaan yang berbahaya yang disebut
sini terkenal NAPQI ya, atau disebut NAPQI atau kepanjangannya adalah N-asetil paraquinonenimin. Nah, ini adalah senyawa yang cukup berbahaya ketika terjadi di tubuh, dan kejadiannya sekitar 4-10% ya mengalami perubahan seperti ini. Karena apa? Dia bermuatan parsial positif ganda 2. Ketika ada muatan parsial 2 kayak gini akan mengundang muatan negatif ya atau nukleofilik untuk menyerang ini disebut elektrofilik ya, akan mengundang nukleofilik untuk menyerang bagian sisi atom karbon setan seperti ini ya. Ini yang berbahaya. Kenapa? Ketika yang bertugas sebagai nukleofilik itu adalah sel hepatik ya. Di sini ada sel hepatik ya pada residu asam amino cis ya, cis. Di sini sulfurnya, kemudian dia akan mengikat pada karbon yang bermuatan positif ini, sehingga nukleofilik menyerang elektrofilik dan menyebabkan apa? Hepatic necrosis, renal failure juga. Nah, ini sangat berbahaya dan bersifat hepatotoksik ya, menjadi metabolit yang hepatotoksik karena dia sangat elektrofil. Makanya ditulis di sini a highly electrophilic. Ada 2. Kenapa bisa terjadi highly electrophilic? Karena di sini ya elektronegativitas dari O dan N sangat tinggi. Di sini ya O dia akan menarik ini CO. Ketika terjadi transmisi ke atas, dia akan menarik elektron di atas sehingga sini akan membuatkan positif. Di sini juga sangat menarik. Jadi atas dan bawah menarik. Dan ini membuat NAPQI mudah terbentuk. Nah, biasanya bisa dinormalkan dengan N-asetilsistein. Nah, ini adalah struktur dari N-asetilsistein ya. Adalah suatu antidot dari asetaminofen. Nah, ini ya. Nah, ini ada antidotnya, dan juga mengalami di tubuh mengalami penetralan melalui konjugasi O-glucuronate atau O-sulfat. Pada children O-sulfat banyak, pada adults O-glucuronate. Nah, ini penetralannya. Dan ini ada reduced glutathione ya. Contohnya dia akan berikatan ini atom S-nya. Nah, seperti itu. Nah, ini prosesnya NAPQI reduced glutathione. Nah, jadi yang berikatan dengan atom C setan ya, ethyl di sini adalah S-glutathione-nya. Nah, ini kan kemudian diekskresikan lewat ginjal. Ya, dengan konjugasi yang lain juga bisa aja konjugasi sistein seperti itu. Itulah pentingnya mengetahui metabolismenya. Jadi tidak boleh asal-asalan minum paracetamol ya, harus ada dosis yang diperhatikan. Kemudian apa hubungan asetaminofen dengan alkohol? Ternyata penggunaan ini secara berbarengan ataupun ketika orang minum alkohol dulu baru asetaminofen ya, setelah sekitar 1 atau 2 hari itu justru meningkatkan NAPQI-nya ini, pembentukan NAPQI. Nah, di sini disebut ethyl karbon, karbon setan, karbon terlarang ya. Nah, setelah terjadi liver oxidation dari non toksik dia menjadi toksik membentuk NAPQI. Ini sangat berbahaya, jangan asal minum obat juga. Apalagi meminum alkohol di sini. Kenapa? Acetaminophen hepatotoxicity secara signifikan ditingkatkan dengan adanya kehadiran alkohol. Di sini ya dibuktikan ya, kasusnya 22% banyak terjadi ketika minum alkohol, baik itu 1 hari, 2 hari, 3 hari ya setelah pemaparan alkohol, karena alkohol bisa meningkatkan, memicu dari CYP2E1 yang menginduce NAPQI lebih tinggi lagi seperti itu, sehingga barulah NAPQI ini akan dinetralkan oleh glutathione yang menjadi inaktif metabolites ya, dari paracetamol utuh menjadi inaktif metabolit ya sebanyak 95%. Nah, seperti itu. Ini kejadiannya di hati. Ini asetaminofen apa paracetamol ya, APAP di sini 90% mengalami konjugasi glucuronate dan sulfonat metabolit menjadi non toksik. Ada 2% juga yang mengalami ekskresi urinary ya melalui glucuronate sulfitation. Kemudian setelah mengalami proses CYP2E1 ya 5-9% atau 4-10% ya, di sini mengalami perubahan menjadi NAPQI bentuk toksiknya. Kemudian ketika dia berikatan dengan hepatosit akan menjadi hepatosit necrosis. Nah, ini akan berbahaya, bersifat hepatotoxicity
Dan juga napki ini bisa dinetralkan dengan GSH dependent path ya, melalui konjugasi sistein dan mercapturic acid menjadi non toksik. Ataupun ketika menggunakan co-administer obat yang lain adalah biasanya digabungkan dengan N-asetilsistein. Oleh karenanya di produk pasaran ada gabungan antara produk paracetamol dan N-asetilsistein yang berfungsi sebagai apa di sini? N-asetilsistein sebagai antidot for Tylenol poisoning ya. Tylenolnya adalah merek paracetamol di Amerika ya, salah satunya seperti itu. Ini ikatan yang berbahaya. Sehingga ketika ada muatan adik-adik, ketika ada muatan positif ya, ini istilahnya seorang wanita membuka muatan positif, hati-hati, jangan asal nerima. Kalau senyawa nggak bisa dia memilih-milih gitu, asal ada muatan positif siapa yang dekat bisa nyerang ketika berikatan. Nah, beda dengan manusia. Ketika dia ini misalnya ceweknya membuka nih ya, wanita dia membuka rasa suka. Ini kalau manusia terkadang bisa memilih, tapi kalau salah memilih bisa gawat gitu. Salah nembak, hati-hati, salah pilih orang salah tembak. Yang akan terjadi adalah seperti ini ya. Jadi salah tembak, ini panahnya adalah necrophilic dan hati, ini hati ya, jantung apa hati? Ini adalah electrophilik. Jadi salah tembak bisa menyebabkan toksik. Hati-hati bermain cinta seperti itu. Dan ini adalah kesan pesan terakhir dari acetaminophen hepatotoxicity, sehingga terjadi perlunya adalah pengaturan dosis ya. Di sini bisa dilihat bahwa dosis amannya diketatkan ya. Kalau di Amerika biasanya adalah 325 mg, tapi ini tergantung variasinya ya, karena masih dalam rentang dosis terapi, sehingga ada yang 500 mg dan sebagainya. Yang penting tidak lebih dari 4 gram sehari ya, 4 gram sehari, karena bisa bersifat hepatotoksit dengan adanya pembentukan napki. Nah, pembentukan napki itu adalah bentuk yang sangat berbahaya tadi ya, bisa menyebabkan ethyl karbon ya. Kenapa bisa terjadi? Karena terjadi akan reaksi enzimatik, di mana ketika acetaminophen masuk, enzim akan bereaksi ya, yang memicu terjadinya pembentukan napki, dan tubuh kita berusaha untuk membuang itu. Jadi obat dianggap adalah benda asing. Ketika dia benda asing, dia berusaha dibuang karena dia bisa membuat sel hepar menjadi berbahaya, apalagi jika digabungkan dengan alkohol tadi ya, menyebabkan liver and cause damage. Jadi hati-hati menggunakan paracetamol dan bijak menggunakan obat. Baik, sekian kuliah kimia medisinal dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk khususnya mahasiswa prodi farmasi Fakultas Kedokteran yang sebentar lagi akan menjalani UAS. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua para viewers di seluruh Indonesia. Dan mudah-mudahan saya bisa memberikan materi-materi yang lain, seperti adanya film Korea. Kisah ini akan terus berlanjut. Goodbye.